Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya ya. Hari ini kita akan bahas mengenai tentang dampak-dampak konflik gitu ya. Nah, kita kan sebelumnya udah belajar tentang primordialisme, etnosentrisme, dan juga politik aliran yang bisa menyebabkan sebuah konflik. Kita juga udah belajar mengenai konflik itu apa sih gitu, apa penyebabnya, dan juga bagaimana pemetaan konflik. Ya, kita udah belajar semuanya juga tentang kekerasan dan juga perdamaian kita sudah belajar. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai dampak-dampak konflik. Nah, apakah dampak konflik itu selalu negatif? Tidak. Ternyata konflik juga bisa berdampak positif. Contoh, di sini bisa kita baca ya. Dampak konflik yang positif. 1. Konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang lebih jelas atau masih belum tuntas ditelaah. Jadi kayak misalnya kita dalam sebuah seminar kita lagi berdiskusi nih, ada yang berbeda pendapat, saling adu argumen, tapi akhirnya ditemukan satu solusi yang akhirnya bisa menjadi diiyakan oleh peserta seminar. Itu saat beradu argumen konflik, tapi konflik yang sehat, gitu kan ya. Jadi akhirnya ada sebuah solusi yang bisa ditemukan dari adu argumen tersebut. Terus yang kedua, konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Ingat, sesama anggota kelompok atau in-group. Jadi, karena punya musuh yang sama, ibaratnya kalau dalam sebuah kelompok, mereka jadi saling terhubung sesama kelompoknya, jadi saling membela satu sama lain gitu, untuk melawan si pihak yang tidak sesuai dengan mereka. Jadi ini positifnya dalam grupnya mengeratkan tali solidaritas gitu. Yang ketiga, konflik menimbulkan sebuah kompromi, ya. Jadi konflik terkadang diselesaikan dengan kompromi, dan kompromi adalah hal yang positif tentunya. Ketika ada kompromi, terjadi sebuah integritas sosial, terjadi sebuah pembauran pendapat yang akhirnya bisa menimbulkan sebuah solusi, gitu ya. Lalu keempat, konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai. Jadi dengan adanya konflik gitu, misalnya kayak contoh COVID-19 yang kemarin baru kita bahas gitu ya. Kemarin baru kita bahas mengenai konflik diakibatkan oleh COVID-19. Akhirnya karena adanya konflik antara si petugas kesehatan dan PKL, terjadilah penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai. Ya, jadi ada penyesuaian kembali karena konflik tersebut, akhirnya terbentuklah norma-norma dan nilai-nilai baru dengan adanya protokol kesehatan, aturan-aturan baru yang mengharuskan setiap orang harus cuci tangan, pakai masker, dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi artinya konflik pun bisa menimbulkan hal yang positif gitu. Lalu yang negatifnya tentu satu, keretakan hubungan antar individu atau antar kelompok ya. Antar kelompok bisa jadi retak gitu. Kalau tadi in grupnya makin kuat, tapi out grupnya bisa makin retak gitu ya. Kedua, kerusakan harta benda dan jatuhnya korban, apalagi kalau berujung pada kekerasan gitu ya. 3. Konflik bisa menimbulkan rasa benci, curiga, dan berujung kekerasan. 4. Munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Jadi ketika si kelompok yang merasa menang akan merasa punya hak untuk mendominasi si kelompok yang yang kalah maksud saya. Yang kalah ya, jadi artinya di sini bisa menimbulkan misalnya penjajahan kah, atau bisa menimbulkan kerja paksa lah misalnya gitu kan kepada kelompok yang kalah. Lalu ada yang namanya resolusi konflik. Apa sih itu resolusi konflik? Artinya resolusi konflik itu adalah sebuah solusi untuk menyelesaikan sebuah konflik. Yang pertama ada yang namanya konsiliasi. Konsiliasi ini adalah sebuah wadah untuk penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang disebut konsiliator. Jadi konsiliasi ini adalah misalnya dalam sengketa tanah misalnya antar negara misalnya. Ketika ada sengketa tanah antar negara atau sengketa wilayah antar negara, mereka melakukan konsiliasi. Mereka melakukan pertemuan dengan ada pihak ketiga yang terlibat, yaitu konsiliator. Jadi diperlukan lembaga-lembaga yang terlibat, lembaga-lembaga resmi yang terlibat dalam sebuah konsiliasi untuk misalnya menentukan hak milik wilayah sebuah negara misalnya. Gitu kan ya. Lalu yang kedua ada yang namanya mediasi. Nah, mediasi ini hampir sama seperti konsiliasi, hanya saja tidak selamanya harus melibatkan lembaga-lembaga resmi. Simpelnya mediasi itu selalu melibatkan pihak ketiga tapi sebagai penasihat. Konsiliasi pun seperti itu.
konsiliator hanya berhak memberikan pandangannya, tidak berhak memutuskan sebuah solusi, tapi memberikan pandangan. Mediasi pun sama, tapi mungkin dalam sederhana mediasi sering terjadi. Seperti misalnya dua orang anak kecil misalnya yang sedang bertengkar karena rebutan mainan. Di sana ada mediator, biasanya orang tua yang ngasih nasihat ke kedua anak tersebut gitu. Tapi tetap keputusan berakhir konflik atau tidaknya ada di anak tersebut. Apakah mereka mau berdamai atau tidak? Sementara si orang tua hanya bisa memberi nasihat. Misalnya sesimpel itu, misalnya mediasi itu terjadi dengan adanya mediator, gitu kan ya. Misalnya atau enggak di sekolah ada siswa yang berantem gitu kan, dipanggil ke BK. Nah, si guru BK ini menjadi mediator gitu, memberikan nasihat gitu. Masalah nih anak dua damai atau enggak ya gimana sih anak dua ini gitu kan. Gitu. Lalu yang ketiga yang ada yang namanya arbitrasi. Nah, arbitrasi ini biasanya juga melibatkan pihak ketiga. Tapi pihak ketiga ini punya keputusan mutlak untuk menyelesaikan konflik menurut keputusan dirinya. Pihak ketiga ini punya kekuatan yang lebih dibanding pihak yang berkonflik. Seperti adanya wasit misalnya dalam sebuah pertandingan sepak bola misalnya. Antara Persib dan Persija misalnya ya. Ada misalnya si pemain Persib menyeleding pemain Persija. Pemain Persija akhirnya tidak terima. Tidak terima, akhirnya mulailah ada bentrokan antara kedua pemain gitu kan. Akhirnya adalah wasit yang datang ke kedua pemain tersebut dan memberikan sebuah kartu kuning ataupun merah gitu kan. Artinya keputusannya supaya lu diem, gue kasih kartu merah gitu kan ya. Jadi artinya di sini wasit punya peranan lebih, punya andil dalam mengambil keputusan gitu. Jadi dan si kedua pihak ini harus tunduk kepada wasit gitu. Itulah arbitrasi. Sementara yang keempat ada adjudikasi. Nah, adjudikasi ini adalah sebuah penyelesaian konflik yang melibatkan pengadilan hukum gitu ya. Jadi ketika misalnya pihak yang berkonflik ini enggak menemukan solusi, akhirnya dibawa ke pengadilan untuk ditentukan siapa yang bersalah, siapa yang tidak. Itulah adjudikasi. Jadi kuncinya ada di mengikat kepada lembaga hukum atau pengadilan, di mana yang punya keputusan adalah hakim. Begitu. Sekian materi-materi mengenai konflik kekerasan dan perdamaian ya. Kita udah belajar banyak gitu. Nah, nanti kalian diharapkan dari materi-materi ini bisa untuk melakukan pemetaan konflik, terus tahu penyebab konflik, dan juga memahami semua mengenai konflik yang terjadi di masyarakat gitu. Dan juga bisa tahu solusi terbaik untuk mengatasi konflik tersebut gitu. Nah, tugas kalian sekarang yang terakhir hanya membuat rangkuman saja mengenai macam-macam resolusi konflik yang tadi saya jelaskan, seperti konsiliasi, mediasi, arbitrasi, adjudikasi. Buat rangkuman sebaik mungkin, seperti misalnya definisinya, terus contohnya menurut kalian gitu. Contoh konsiliasi apa, mediasi apa, arbitrasi apa, adjudikasi apa gitu. Jadi dengan detail gitu ya. Jadi intinya kalian tinggal buat rangkuman aja tentang konsiliasi, mediasi, arbitrasi, dan adjudikasi. Lalu dikumpulkan ke saya seperti biasa lewat Google Classroom. Halo teman-teman, karena semua pembelajaran mengenai konflik kekerasan dan perdamaian sudah selesai, jadi selain tugas yang tadi terakhir saya berikan, minggu depan kita akan mengadakan ulangan ya. Jadi kalian persiapkan diri, pokoknya materinya semua yang sudah saya jelaskan selama pembelajaran online ini ya. Jadi kalian bisa ditonton lagi misalnya, ataupun kalian udah punya rangkuman kemarin bisa dibaca lagi. Dan minggu depan kita ulangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.